warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ketemu lagi, masih di minggu yang kedua dan masih di modul yang kedua, tapi bedanya kali ini ada di topik yang kedua. Jadi semuanya serba dua ya teman-teman ya. Minggu kedua, modul yang kedua, dan kita ada di topik yang kedua. Oke, di topik kedua kali ini teman-teman kita akan bahas fungsi bahasa. Setelah, tadi sebelumnya teman-teman, tahu tentang konsep bahasa gitu ya. Konsep bahasa itu kan seperti dasarnya dulu nih, bahasa itu sebenarnya apa, awalnya dari mana, konsepnya nih kita udah tahu, greget konsepnya teman-teman sudah tahu. Nah, jadi sekarang naik lagi ke tingkatan yang, lebih menantang lagi, yaitu kita ada di fungsi bahasa. Oke, sebelum lanjut, saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik gitu ya. Teman-teman setelah menyaksikan, video ini, jangan lupa teman-teman langsung menyelesaikan semua tugas yang ada di Indigos, yang ada di Smart Learning-nya ya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan sama teman-teman karena ini akan berpengaruh sekali dengan, proses, penilaian teman-teman nanti sampai di akhir semester ya. Oke, kita langsung ke fungsi bahasa ya. Kita langsung ke fungsi bahasa. Udah jelas-jelas kata fungsi gitu ya. Di sini ada kata fungsi. Fungsi bahasa. Kalau fungsi itu pasti akan berhubungan dengan manfaat. Itu pasti akan berhubungan dengan positif, berhubungan dengan yang baik-baik gitu ya. Manfaatnya bahasa. Kenapa harus ada bahasa? Kegunaannya bahasa di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam masyarakat sekitar gitu ya. Itu sebenarnya apa? Oke, ini dia fungsi bahasa. Dengan adanya bahasa gitu ya, bahasa itu gitu ya, bahasa itu sebagai salah satu bentuk ekspresi ya. Teman-teman, kita tadinya kalau nggak ada bahasa nih teman-teman, kita nggak akan kenal yang namanya ekspresi. Kita mungkin hanya kenal sama yang namanya emosi. Emosi itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif ya, gitu ya. Emosi yang positif misalnya kita happy, kita bahagia, kita senang nih teman-teman. Nah, kalau karena adanya bahasa ini kita jadi bisa berekspresi gitu ya. Bisa berekspresinya dalam hal apa? Dari segi muka, dari segi wajah, mimik wajah kita. Jangan lupa mimik wajah itu kan termasuk juga dalam sebuah bahasa. Kita bisa ucapin ke teman-teman, "Aku lagi happy banget nih," gitu. "Aku lagi happy habis, ditraktir," gitu ya. Terus atau sekarang gitu ya, zamannya banyak mengungkapkan ekspresi itu dengan ragam tulisan di sosial media gitu ya. Dapat hadiah di foto gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, dapat hadiah ulang tahun misalnya. Teman-teman itu pun salah satu bentuk ekspresi yang karena adanya bahasa nih teman-teman, kita jadi kenal ekspresi-ekspresi seperti itu gitu ya teman-teman ya. Jadi ekspresi ini hadir karena adanya bahasa. Nah, balik lagi. Fungsi komunikasi, teman-teman, ini kita selalu ada bahasa itu selalu ada ya, selalu ada dan selalu berkaitan sama yang namanya komunikasi ya. Karena memang dengan hadirnya bahasa kita jadi bisa berkomunikasi dengan orang lain, bisa dengan berkomunikasi dengan individu yang lain gitu ya. Jadi ini udah jelas banget lah ya teman-teman, kalau fungsi komunikasi itu memang ini memang karena adanya bahasa kita tuh sangat terbantu banget komunikasinya karena adanya bahasa. Nah, kemudian ini mungkin yang masih agak teman-teman asing gitu ya ngedengernya, adaptasi dan integrasi gitu ya. Apa ini maksudnya adaptasi dan integrasi? Teman-teman, kita mengenal bahasa Indonesia. Orang lain misalnya ya yang dari luar gitu ya, dari luar negeri bisa dibilang, bisa misalnya dari luar daerah yang belum kenal sama bahasa Indonesia, yang belum kenal dengan bahasa atau khususnya bahasa Indonesia gitu ya. Karena nanti si bahasa ini jadi membantu gitu ya, membantu orang-orang yang dari luar yang bukan di daerah kita gitu ya, jadi akan lebih cepat adaptasinya gitu ya. Kayak orang misalnya nih kalau kita ngomongin, apa namanya,
bahasa Indonesia gitu ya, adaptasi dalam bahasa Indonesia. Ada orang dari Amerika misalnya datang ke Indonesia, kan dia kan awalnya bahasa Inggris, tapi kan kita karena kita tinggal di Indonesia, itu sebenarnya nggak apa-apa banget gitu ya kalau kita mulai pelan-pelan menjelaskan ke dia sedikit demi sedikit mencantolkan apa yang bahasa Indonesianya gitu ya. Nah, itu adalah bentuk sebuah adaptasinya gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak ada bahasa, ya bayangkan kita nggak bisa adaptasi dengan warga negara dari belahan manapun, kita nggak akan bisa karena adanya bahasa. Kita bisa jadinya akhirnya bisa beradaptasi dengan orang lain itu karena adanya bantuan bahasa. Dan integrasi, selain kita bisa beradaptasi, kita juga jadi bisa bersatu dengan adanya bahasa, dengan bangsa manapun, dari ras manapun, kita sangat-sangat terbantu dalam hal integrasi. Kemudian teman-teman, yang terakhir, ternyata bahasa juga punya yang namanya fungsi, yaitu sebagai kontrol sosial. Apalagi di Indonesia banyak budaya, berbagai macam ras yang pastinya punya sendiri-sendiri, punya kekhasan yang sendiri-sendiri. Itu bukan tidak mungkin akan bisa menimbulkan yang namanya perpecahan gitu ya. Teman-teman, akan sangat mungkin timbul sebuah perpecahan. Nah, bahasa ini akan hadir sebagai kontrol sosial yang mengontrol, yang membantu, yang meminimalisir supaya tidak terjadi pertikaian gitu ya. Misalnya ada pertikaian, dengan bahasa ini kayak ibaratnya diadem-ademin gitu ya, dibantu, dijelaskan, diberikan pemahaman, diberikan apa namanya, disatuin gitu ya, jangan marahan gitu ibaratnya kalau misalnya kita ya. Jadi bahasa itu sangat besar gitu ya fungsinya, ada fungsi ekspresi, fungsi komunikasi, fungsi adaptasi, integrasi, dan terakhir perannya sangat besar, ternyata dia juga bisa sebagai sebuah kontrol sosial. Nah, itu kalau untuk yang fungsi bahasa secara general. Kita akan bahas fungsi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia sendiri fungsinya apa? Jelas sebagai bahasa persatuan. Ingat ya yang kemarin saya udah share, ketika kita misalnya di Jakarta ketemu dengan orang Ambon, ketemu dengan orang Aceh, ketemu dengan orang Palembang gitu. Mungkin pastinya mereka membawa bahasa khasnya sendiri-sendiri, dan kita sangat-sangat dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Ya, kemudian bahasa nasional. Yes, bahasa Indonesia pastinya gitu ya sudah kita canangkan sebagai bahasa nasional kita ya, teman-teman ya. Sebagai bahasa nasional kita. Nah, sebagai bahasa nasional itu berarti juga sebagai kebanggaan ya, sebagai kebanggaan bangsa Indonesia, kemudian jadi identitas Indonesia di mata dunia, di kancah internasional, dan ini juga sebagai sebuah penghubung antar negara, antar warga, antar daerah, itu adalah si bahasa Indonesianya ini. Nah, kemudian fungsinya sebagai bahasa negara, ya jelas gitu ya, selain bahasa nasional, bahasa Indonesia juga jadi bahasa negara. Ini terbukti dalam aktivitas adanya bentuk aktivitas-aktivitas yang kenegaraan gitu ya, administrasi kenegaraan, dalam pendidikan, itu kan semuanya pakai bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa negaranya ya. Kemudian teman-teman, fungsi bahasa Indonesia juga yaitu ada fungsi bahasa baku atau bahasa standar. Jadi kalau ada kesalahan, kita bisa mengacu melihat lagi ke bahasa baku kita, ke bahasa standarnya kita gitu ya. Jadi ini nah, terus ini kalau berhubungan dengan teman-teman gitu, kalau ada kesalahan dalam penulisan ilmiah kita bisa balik lagi ke bahasa bakunya seperti apa, standarnya seperti apa. Nah, itu adalah fungsinya bahasa Indonesia. Bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan juga sebagai bahasa standarnya. Jadi kalau ada kesalahan, kita bisa ngecek lagi gitu ya. Itu adalah fungsi bahasa Indonesia. Oke, teman-teman, itu aja fungsi bahasa, terutama khususnya fungsi bahasa Indonesia. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugas yang ada di Indigos atau Smart Learning-nya. Semua materinya dibaca, videonya disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye, teman-teman.